Kembali di News Pagi, pemirsa, puluhan rumah di Sukabumi, Jawa Barat rusak parah disapu angin puting beliung. Detik-detik kejadian tersebut terekam kamera warga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Inilah rekaman video amatir saat detik-detik angin puting beliung menerjang permukiman warga di Kampung Tegal Sereh dan Tanjung Sari, Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa itu berlangsung saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Warga sempat panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri sambil memandangkan takbir. Warga bersama tim gabungan TNI Polri dan BPBD membantu memperbaiki rumah warga yang rusak. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Padahal saat kejadian, warga sedang berada di dalam rumah. Namun penghuni rumah terpaksa harus mengungsi di rumah saudaranya untuk sementara waktu. Bapak sore itu ada angin, gemuruh, kedengaran pas waktu di dalam rumah tuh dikirain hujan, padahal bukan hujan angin. Pas di dapur tuh udah mau gebruk aja itu di dapur, bata semuanya rumah habis. Menurut pihak BPBD Kabupaten Sukabumi, setidaknya 91 rumah milik warga rusak sedang dan ringan, dan 3 diantaranya rusak berat. Yang terdampak itu rumah 3 unit rusak berat atau hancur itu kan. 91 rusak ringan dan rusak sedang. Dan ini masih dalam asesmen ya. Selain rumah, sejumlah fasilitas umum juga rusak dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. 2 bulan pasca diresmikan, plafon Masjid Tanwirun Najah atau Masjid Tanjak di Bandara Hang Nadiem Batam ambruk saat kejadian tidak ada jemaah yang sedang sholat. Masjid Tanjak akan rubuh. Pak, mundur Pak. Inilah saat plafon Masjid Tanwirun Najah atau Masjid Tanjak ambruk pada Kamis siang. Kejadian direkam warga dan viral di media sosial. Bagian plafon yang ambruk cukup luas. Ironisnya, masjid ini baru berumur 2 bulan dan diresmikan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Anggaran yang dikucurkan dari Badan Pengusaha Batam untuk pembangunan masjid ini mencapai 39,9 miliar rupiah. Menurut Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi, status bangunan Masjid Tanjak masih dalam pemeliharaan oleh pihak kontraktor. Cari kontraktornya. Kita minta dipertanggungjawab. Saya ada minta SPI ya, BPSPI ya, bukan inspektorat. Satuan Pemeriksa Intern. Periksa, laporkan saya. Periksa keseluruhan, bukan itu aja. Kenapa dia sampai runtuh? Apakah karena hujan lapuk? Warga Palangkaraya dikejutkan dengan kemunculan seekor ular piton di kandang ternak. Saat ditemukan, piton telah memangsa beberapa ekor ternak pemilik rumah. Seekor ular piton masuk ke permukiman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dievakuasi, ular berada di kandang ternak dan telah memangsa beberapa ekor hewan peliharaan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung menangkap ular piton. Dalam setengah jam, ular ditangkap dan diamankan petugas. Ular piton yang masuk ke dalam kandang ayam dan berhasil memangsa beberapa ekor ayam milik warga, dan warga sangat takut melihat cukup besar itu ular. Dapat dievakuasi oleh tim rescue damkar Kota Palangkaraya dengan menggunakan waktu 30 menit untuk mengepung di dalam kandang itu karena cukup besar, melakukan perlawanan, ditangkap dan dievakuasi dibawa ke Mako Rescue Damkar Kota Palangkaraya. Selanjutnya ular piton akan dilepas ke habitat aslinya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pesawat G36 Bonanza T2503 yang hilang kontak di Selat Madura, Jawa Timur merupakan salah satu alutsista andalan TNI Angkatan Laut. Pesawat latih ini kerap digunakan sebagai penyerang dalam skema latihan gabungan TNI Angkatan Laut.
Pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis G36 Bonanza T2503 yang hilang kontak di perairan Selat Madura, Jawa Timur Rabu pagi tengah mengikuti latihan. Pesawat ini diposisikan sebagai penyerang. Pesawat berjenis G36 Bonanza dengan nomor registrasi T2503 dibuat oleh pabrikan Beechcraft di Wichita, Amerika Serikat. Pesawat memiliki kapasitas mesin 6 silinder dengan 300 tenaga kuda. Pesawat ini mampu dipacu dengan kecepatan 326 km per jam dengan kemampuan jelajah 1.713 km di ketinggian 5.639 meter. Pesawat memiliki kapasitas angkut 6 orang termasuk 1 pilot dan 1 co-pilot. Pesawat ini didatangkan oleh TNI Angkatan Laut sejak tahun 2013 yang diterima oleh Kasal Laksamana TNI Ade Supandi. Pasca terjatuh, badan pesawat ditemukan di sekitar alur barat Surabaya atau perairan Selat Madura dengan kedalaman sekitar 15 meter. Pesawat ini membawa 1 orang pilot dan 1 orang co-pilot. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Polri kembali melanjutkan sidang kode etik terhadap personil kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kemarin, Komisi Kode Etik menggelar sidang terhadap AKP Diah Chandrawati karena diduga melakukan pelanggaran profesi anggota kepolisian. Sidang kode etik dan profesi terhadap AKP Diah Chandrawati digelar di Gedung TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan hari ini. Polri akan menghadirkan 4 orang saksi atas sidang etik mantan anak buah Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Persidangan ini dilakukan lantaran AKP Diah diduga telah melakukan pelanggaran profesi kategori sedang dalam proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua. Dalam persidangan kali ini, Kombes Rahmat Pamuji ditunjuk sebagai Ketua Komisi Sidang Etik terduga pelanggaran AKP Diah Chandrawati. Diperiksa karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan perlu rekan-rekan media ketahui bahwa pelaksanaan sidang KKEP terhadap AKP DC tidak ada kaitannya dengan obstruction of justice atau OOJ. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Sebelumnya, Polri telah menetapkan 7 orang anggotanya terkait obstruction of justice dalam proses penyidikan tewasnya Brigadir Joshua. Tersangka Ferdi Sambo yang masuk dalam terduga merintangi penyidikan tersebut dituding berperan dalam penghilangan alat bukti berupa rekaman CCTV di sekitar rumah Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ketujuh orang tersebut telah mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri. Sementara Diah Chandrawati merupakan polwan pertama yang terseret sidang etik kasus ini. Tim iNews melaporkan. Penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua terus bergulir. Polri secara resmi telah memecat 4 perwira secara tidak hormat karena terbukti merintangi proses penyidikan pembunuhan Joshua. Polri yang menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua. Dalam hasil sidang etiknya, 7 orang tersangka, 4 orang telah menjalani sidang kode etik dengan hasil pemecatan tidak hormat dari keanggotaan Polri. Mereka dipecat berdasarkan putusan sidang etik Polri, diantaranya adalah mantan Kadif Propam Polri sekaligus dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo. Kemudian menyusul Kompol Cuk Putranto yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan alat bukti CCTV di pos pengamanan depan rumah dinas Ferdi Sambo. Sehari kemudian Kompol Baikuni Wibowo juga dipecat karena ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV. Atas putusan etik ini, ketiganya mengajukan banding. Sementara itu terdapat 3 polisi lainnya yang diduga terlibat pelanggaran pidana obstruction of justice dan masih dalam penantian hasil sidang etiknya. Ketiganya adalah Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman, dan AKP Irfan Widianto. AKP Irfan Widianto sendiri dijadwalkan menjalani sidang etiknya yang digelar hari ini. Polisi pun telah menetapkan 7 orang tersangka terkait kasus dugaan merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Selain itu, Polri juga telah menggelar sidang etiknya terhadap AKP Diah Chandrawati pada hari ini, polwan yang pertama terseret dalam skenario Ferdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ferdi Sambo diperiksa dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector, menyusul 4 tersangka lain yang sudah diperiksa lebih dulu.
Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, sekaligus tersangka penghalangan penyidikan menjalani pemeriksaan dengan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan digelar di Puslap 4 Bareskrim Polri Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lie detector atau uji poligraf sebelumnya juga dipakai untuk memeriksa 4 tersangka lain, yaitu Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Asisten rumah tangga Sambo bernama Susi juga diperiksa. Namun hasil pemeriksaan tidak disampaikan secara gamblang kepada publik. Hasil poligraf atau lie detector itu adalah pro justitia. Ya, itu juga konsumsinya penyidik. Dengan syarat tingkat akurasi 93%, maka itu pro justitia. Kalau di bawah 90% itu tidak masuk ke dalam ranah pro justitia. Kalau masuk ranah pro justitia, berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Ya, penyidik yang berhak mengungkapkan kepada teman-teman. Termasuk nanti penyidik juga akan menyampaikan ke persidangan. Karena poligraf tersebut bisa masuk dalam 184 KUHP, ya, alat bukti. Selain petunjuk, juga masuk ke dalam keterangan ahli. Sementara sejumlah ahli hukum menjelaskan, pemeriksaan alat pendeteksi kebohongan tidak selalu bisa dijadikan alat bukti pidana, namun untuk meyakinkan para pemeriksa. Dan jika dimasukkan dalam persidangan, maka sebagai alat bukti keterangan ahli. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut menggelar kegiatan karya bakti wilayah perbatasan. Kegiatan ditutup secara resmi di Desa Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Suradi menjadi penanggung jawab kegiatan karya bakti wilayah perbatasan kali ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Awang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2022 dan di Desa Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 6 sampai dengan 8 September 2022. Kegiatan ditutup secara resmi di Desa Sulamu, Kabupaten Kupang. Bantuan juga diberikan kepada masyarakat Desa Sulamu berupa 1 unit motor bak sampah yang diserahkan secara simbolis oleh Kadispot Marau dan mesin pencacah plastik yang secara simbolis diserahkan oleh Danlan Tamal 7 Kupang. Harapannya dengan program yang terrealisasi dilaksanakan oleh TNI AL ke depan, mudah-mudahan ini bisa dirawat dan bisa menghasilkan sesuai harapan kita, harapan Bapak Presiden juga, masyarakat yang telah disentuh oleh kegiatan-kegiatan khususnya TNI AL ini bisa meningkat kesejahteraannya. Dan oleh karena itu, saya kira program yang dilaksanakan di daerah ini cukup menolong kita untuk menjadi Indonesia di mata dunia, khususnya di mata beberapa negara yang berbatasan langsung dengan kita. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program meliputi renovasi tempat ibadah, rumah pintar, fasilitas umum, pembuatan tempat sampah dan pengolahan sampah, perbaikan tanggul, penahan air laut, dan suar navigasi. Juga dilaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, penyuluhan tentang stunting, COVID-19, dan protokol kesehatan. Penyuluhan dengan materi bela negara, wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, kelautan dan perikanan, serta penyuluhan tentang wilayah perbatasan. Pus Hidrosal TNI Angkatan Laut menggelar program Capacity Building East Asia Hydrographic Commission di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 7 negara. Negara yang hadir termasuk Malaysia, Filipina, Singapura, Jepang, dan juga Vietnam. Sementara peserta dari Indonesia diwakili dari Pus Hidrosal, Basarnas, BNPB, serta Dirjen Hupla Kemenhub. Acara ini diselenggarakan secara hybrid dengan tujuan mengumpulkan gagasan dan kolaborasi antara negara-negara anggota EAHC tentang penanggulangan krisis akibat bencana. Kantor hidrografi di beberapa negara membangun portal MSDI yang memungkinkan untuk manajemen bencana, termasuk mitigasi dan pusat krisis. Pemirsa, di tengah sentilan Presiden Jokowi terhadap ramainya penggunaan produk impor, sebuah perusahaan BUMN kembali mengekspor bahan peledak. 250 ton bahan peledak jenis cartridge emulsion diekspor ke Australia.
Anggota holding Defense ID PT Dahana kembali mengekspor bahan peledak jenis cartridge emulsion ke Australia. Pengiriman bahan peledak ke Australia ini telah melalui standar quality control yang ketat oleh QC Jonex Explosive. Di Australia, bahan peledak asal Indonesia ini akan digunakan di sektor pertambangan. Semoga ke depan tidak hanya produk cartridge emulsion yang diekspor, namun jenis-jenis bahan peledak unggulan lainnya. Mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan gizi buruk, upaya untuk peningkatan literasi gizi masyarakat terus dilakukan. Program Roadshow Kampus untuk memberi edukasi gizi kepada mahasiswa digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Erlangga Surabaya 14 September mendatang dengan tema Saatnya Aku, Kamu, Kita, Generasi Muda Sadar Gizi. Program digagas Yayasan Abipraya Insan Cendekia Indonesia sebagai upaya mendukung pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan gizi buruk di tanah air. Survei status gizi Indonesia tahun 2021 lalu, angka prevalensi stunting sebesar 24,4%. Karena itulah, mahasiswa sebagai generasi muda dan milenial disasar untuk menjadi agent of change di masyarakat. Saya akan menyampaikan beberapa materi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sebagai masukan bagi anak-anak kita, generasi muda kita. Adik-adik remaja, saya senang sekali ini tema yang cukup menarik, aku, kamu, kita, generasi muda, sadar gizi. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Saya akan cerita beberapa hal. Yang pertama, kondisi gagal tumbuh karena Aparat Polres Metro Bekasi memberikan ratusan paket sembako kepada warga nelayan yang terdampak akibat kenaikan harga BBM. Pembagian paket sembako terhadap ratusan nelayan dipimpin oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. Sebanyak 5.000 paket sembako yang diberikan kepada warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Selain nelayan, pemberian sembako juga diberikan kepada pengemudi ojek dan warga lain yang terdampak. Iya. Ya, kalau barangnya kan 15.000. Ya, ada bantuan. Besar kayaknya dari sini ya? Masih ada kelonggaran lah. Untuk meringankan Pak ya, buat sehari-hari ya? Pemerintah kan tidak hanya sekedar menaikkan BBM, tetapi inilah cara untuk mengalihkan subsidi kepada masyarakat kecil, masyarakat yang lebih tepat sasaran dalam konteks pengguna